Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan materi, rencana strategi, dan mekanisme tim strategi komunikasi lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devi Amelia Putri NIM 012, Sastinian Miftahul Jannah NIM 013, Ensela Putri Maharani NIM 020, dan Nuril Fahmi NIM 106. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak pembahasannya. Rencana strategi komunikasi lingkungan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola komunikasi terkait dengan proyek yang memiliki dampak bagi lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi terkait dampak lingkungan, mitigasi, dan juga kebijakan terkait dapat disampaikan secara benar kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, menurut Alexander Chiflor, terdapat 3 strategi dalam perencanaan komunikasi lingkungan, yaitu adalah strategi penerima, strategi pesan, dan strategi media. Dalam strategi ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi siapa saja sih pihak-pihak yang terpengaruh langsung oleh proyek. Misalnya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar proyek, pemerintah daerah, kelompok adat, organisasi, dan sebagainya. Misalnya kita ambil contoh pada proyek pembangunan jalan tol. Nah, strategi penerima dari proyek tersebut adalah masyarakat sekitar yang tinggal di sekitaran proyek yang mungkin terkena dampak seperti polusi udara, polusi suara, dan sebagainya, dan juga pemerintah yang mengatur tentang kebijakan terkait proyek tersebut. Strategi selanjutnya adalah strategi pesan, di mana dalam strategi ini dilakukan penyampaian pesan atau informasi kepada pihak yang terpengaruh yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pihak tersebut terkait dengan proyek. Misalnya terkait dampaknya, terkait cara mitigasi, terkait kebijakan, dan sebagainya. Nah, terdapat 10 kekhawatiran yang dapat disampaikan dalam strategi ini. Misalnya adalah potensi bahaya, dampak infrastruktur, perpajakan, pengaruh terhadap budaya lokal, pengaruh dan royalti terhadap komunitas, peluang kerja, penggusuran, legalitas lokasi, dan juga manfaat proyek bagi masyarakat secara umum. Selanjutnya adalah strategi media, di mana berdasarkan riset sosial dan ekonomi yang telah dilakukan oleh tim AMDAL sebelumnya, mereka mengemukakan bahwa masyarakat terdampak itu paling dekat dengan media, yaitu radio seperti itu. Nah, selain radio, setelahnya itu baru dapat dari komik, setelah itu ada video, dan yang terakhir itu adalah TV kabel. Baik, yang pertama ada komik yang lokalistik, di mana pada orientasi AMDAL ini sendiri sudah terdapat 12 lembar komik seperti itu. Nah, di mana komik ini tuh memperlihatkan atau ingin memberikan kesadaran kepada sasaran di desa tersebut untuk mengetahui ini tuh nanti akan menampilkan tentang situasi atau karakternya di sana seperti itu, di lokasi proyek itu seperti apa, supaya memberikan jawaban bagi masyarakat. Selain itu, dalam komik ini juga berisi pesan. Pesan kepada masyarakat bahwasanya jika terjadi masalah atau apapun itu, masyarakat bisa melaporkan hal itu kepada orang-orang yang telah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menjadi penanggung jawab dari proyek ini seperti itu. Metode komik ini tuh membantu dalam proses bina sosial dalam masyarakat itu sendiri seperti itu, dimana nanti dalam komik-komik ini itu berisi garis besar pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat sebagai penyadaran masyarakat untuk mengerti pentingnya AMDAL itu sendiri. Selanjutnya adalah video sebagai cermin elektronik. Nah, video ini sendiri itu nanti akan berisi tentang rekaman video terhadap hal-hal yang dinilai kritis atau penting di lokasi seperti itu. Nah, nantinya ini akan ditampilkan di TV dan sebagai strategi ini tuh bisa mencerminkan kondisi di lokasi itu seperti apa gitu. Nantinya masyarakat bisa mengerti apa yang ada di lokasi melalui video tersebut. Selanjutnya adalah menggunakan radio komunitas. Nah, radio komunitas ini sendiri ini tuh harus difungsikan sebagai bulletin board of the air seperti itu. Nah, di mana nanti itu akan terdapat program yang menampilkan tentang
bagaimana pandangan masyarakat atau pemangku kebijakan itu seperti apa, seperti itu. Dan tidak hanya itu, ini juga akan bagus jika terdapat dialektika atau dialek antara pemangku kebijakan atau dari pihak penting dari sebuah perusahaan itu sendiri dan juga dari masyarakat, seperti itu. Jadi antara masyarakat dan pemangku kebijakan akan terdapat penukaran informasi secara langsung melalui dialek seperti itu. Selain komik, video, dan radio komunitas, diperlukan adanya forum atau forum publik ataupun dialog di mana itu nanti harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Tentunya ini nanti akan berpengaruh lebih baik juga seperti itu. Dan perlu diingat bahwa pendekatan komunikasi yang dipakai dalam rencana ini bersifat strategis. Selanjutnya adalah media sosial. Dalam aktivitas komunikasi lingkungan sendiri, media sosial juga banyak digunakan dalam pengiriman informasi. Selain itu juga menyampaikan dalam bentuk postingan, gambar, ataupun video seperti itu. Misalkan kemarin ini banyak terjadi banjir, tanah longsor, dan mereka itu menyiarkan informasi kayak gitu. Entah itu dampaknya seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, media sosial membantu akan hal itu seperti itu dalam komunikasi lingkungan. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait mekanisme tim strategi komunikasi. Nah, secara garis besar, mekanisme tim strategi komunikasi merupakan sebuah proses di mana anggota tim bekerja sama untuk merencanakan, mengembangkan, serta melaksanakan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi maupun proyek tertentu. Nah, hal ini melibatkan identifikasi target audiens, lalu penentuan pasar yang tepat, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai, serta evaluasi hasil secara berkala. Nah, dalam praktiknya, mekanisme tim strategi komunikasi perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang konkret agar strategi komunikasi dapat diterapkan dengan tepat. Beberapa tahapan yang biasanya dilakukan yaitu pendekatan dan metodologi. Nah, jadi syarat utama dalam menerima isu-isu penting yaitu adanya rasa saling pengertian, terbuka, dan juga open-minded. Kenapa? Karena untuk memahami suatu masalah, kita perlu memiliki kepekaan dan juga pemikiran yang luas dan tidak sempit agar dapat menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga perlu adanya model diskusi yang cocok agar tim strategi komunikasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, lalu setelah itu kita perlu menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait seluk-beluk audiens yang terlibat dalam kepentingan. Bahkan, jika perlu, kita harus mencari informasi seperti agenda, preferensi audiens, atau hal-hal pribadi yang diperlukan untuk membuat pesan yang ingin kita sampaikan itu menjadi strategis dan juga efisien. Nah, sesudah pesan divalidasi, maka pesan tersebut harus dikemas dengan sedemikian rupa agar menarik dan juga mudah dipahami oleh target audiens. Penyampaian pesan ini juga dapat dikemas dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu ke dalam bentuk komik. Nah, komik di sini bisa berupa komik lokal, cerita-cerita lokal yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan juga latar belakang audiens, dalam tanda kutip, masyarakat yang terdampak, kelompok minoritas adat, dan para pembalap liar. Nah, komik pun juga harus menampilkan karakter dengan alur cerita yang sesuai dengan tingkat pemahaman khalayak terhadap saran strategis. Nah, sebetulnya penyampaian pesan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai cara melalui media-media tertentu. Misalnya seperti media sosial, email, website, webinar, ataupun forum online. Nah, selain media yang tepat, perlu adanya pengembangan konten secara kreatif dan juga variatif, serta inovatif, lalu pelaksanaan kampanye masyarakat untuk memberikan edukasi serta pelatihan, dan juga monitoring evaluasi agar komunikasi dapat berjalan dengan strategis. Pertama itu ada pemilihan media. Jadi, tim memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada audiens target. Media yang dapat digunakan meliputi media massa dan media sosial. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Media sosial seperti situs web, acara-acara komunitas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pelaksanaan kampanye.
Tim melaksanakan kampanye secara efektif sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini meliputi pengaturan jadwal penayangan, distribusi materi promosi, pelaksanaan acara-acara terkait dan pengolahan interaksi dengan audiens. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Tim melakukan monitoring terhadap efektivitas kampanye mereka, misalnya dengan mengukur tingkat kesadaran, pengetahuan, sikap, dan perilaku audiens terkait isu-isu lingkungan yang dipromosikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kampanye dan membuat perbaikan jika diperlukan. Yang terakhir ada pengembangan pesan. Tim mengembangkan pesan-pesan yang kuat, jelas, relevan dengan tujuan-tujuan komunikasi mereka. Pesan-pesan ini harus mampu membangkitkan emosi, memotivasi tindakan, dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang isu-isu lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom komentar.